Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Mobile Security. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang topik mobile and social. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara dunia mobile dengan keadaan-keadaan sosial saat ini. Termasuk nanti kita hubungkan dengan penggunaan di media sosial ya. Nah, sekarang di materi yang pertama, saya akan membahas tentang prediksi. Ya, prediksi di dalam tindak-tindak kriminal atau penipuan di masa depan. Ya, artinya ketika kita sudah hidup di dunia mobile, tindak-tindak penipuan, kemudian kejahatan-kejahatan yang lainnya, itu juga akan semakin berkembang. Ya, nggak mungkin misalkan kita melihat, contoh misalkan ya, para pencuri, kalau misalkan menghadapi rumah yang serba otomatis, ya serba IoT lah sebutkan gitu ya, dengan metode-metode pencuri tradisional yang zaman dulu diterapkan, itu pasti nggak akan bisa. Ya. Bawa kunci T, nah, tapi yang dihadapannya itu adalah sudah menggunakan lock door ya, digital lock door itu. Nah, kan itu nggak akan nyambung. Nah, makanya kejahatan-kejahatan atau penipuan-penipuan ke depannya itu atau the future itu akan semakin berkembang dan juga akan semakin maju juga. Nah, di sini kita harus tahu ancaman-ancaman keamanan. Seperti apa contohnya? Malware. Ya. Jadi jangan bosan ya teman-teman ya, saya ambil contoh kasusnya malware karena memang malware ini salah satu ancaman terbesar di dunia mobile. Ya. Nah, malware ini ketika dia sudah mendeteksi, sudah menginfeksi, ya, sudah menginfeksi perangkat-perangkat mobile, maka biasanya dia akan men-take over, ya, men-take over perangkat tersebut. Ya, contoh misalkan ada yang namanya toll fraud, atau ada juga yang namanya SMS spoofing. Itu kalau misalkan kita lihat dari tindakan-tindakan scamming ya, scamming itu penipuan dengan menggunakan malware. Kemudian juga kalau kita lihat dari scamming dari social engineering, ada yang namanya phishing, kemudian ada juga yang namanya spear phishing. Nanti kita bahas ya di materi slide berikutnya. Kemudian ada juga virus, worm, dan lain-lain, dan juga the future threats ya. Artinya ancaman-ancaman ke depannya itu kira-kira apa sih yang membahayakan kita. Nah, kita akan bahas satu persatu sekarang. Malware atau kepanjangannya itu adalah malicious software. Ya, jadi dia berbentuk software atau aplikasi yang memang didesain atau dibuat untuk hal-hal yang negatif lah. Contoh misalkan untuk memperlambat kinerja komputer, kemudian untuk menghapus data atau menyembunyikan data. Bahkan yang lebih parah gitu ya, yang tren terakhir itu adalah ransomware kan, jenisnya adalah ransomware. Dia mengunci data, datanya tidak dihapus tapi dikunci. Ada yang sengaja memang bersembunyi untuk menyimpan keylogger di dalamnya. Jadi macam-macam malware itu. Ya. Nah, itu jadi kepanjangannya itu adalah malicious software. Nah, malware ini biasanya digunakan atau dibuat oleh para penyerang itu untuk mengganggu ya, pengoperasian dari komputer. Termasuk konteks kita di sini adalah mobile device yang kita miliki. Nah, jadi ketika mobile device kita sudah kena malware, biasanya sih ya rasa-rasanya kayak mulai nge-lag, ya mulai responnya mulai lama, kemudian muncul iklan-iklan yang tidak kita inginkan, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga selain mengganggu, dia malware ini juga dia akan mengambil informasi-informasi sensitif yang ada di dalam komputer kita ataupun di perangkat mobile kita. Jadi kalau misalkan ada malware-nya sudah terinfeksi di perangkat mobile, maka semua informasi-informasi sensitif yang ada di komputer kita,
Contoh misalkan kayak gambar, video, atau akun-akun kita di aplikasi-aplikasi kayak mobile banking atau internet banking, e-commerce, dan lain-lainnya itu biasanya bisa diambil oleh malware ini. Dan juga selain mengganggu dan juga mengambil informasi sensitif, malware ini juga dia bisa mengambil akses dari perangkat komputer ataupun perangkat mobile kita. Makanya di awal tadi saya bilang malware itu ketika sudah menginfeksi komputer kita atau perangkat mobile kita, maka dia bisa men-take over. Ya, dia bisa men-take over perangkat kita. Dia bisa nge-remote, dia bisa melakukan apapun kegiatan di komputer kita atau di perangkat mobile kita. Nah, yang termasuk malware itu apa saja? Banyak. Kalau teman-teman searching di internet lah ya, di googling, teman-teman googling, ya, jenis-jenis malware itu banyak sekali. Tapi di sini itu yang paling banyak atau yang paling kita kenal, yang pertama adalah virus, jelas. Virus itu kan, ya siapa tidak kenal virus lah di sini. Kemudian ada yang namanya worm, ada yang namanya Trojan horse, ada yang namanya spyware, ada yang namanya keylogger, ya, ada yang namanya rootkit, ya, dan ada lagi yang namanya bot, dan masih banyak lagi. Contohnya masih banyak lagi. Tapi kita tidak bahas lebih spesifik ya, artinya kita tidak ngebahas apa itu worm, cara kerjanya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, kemudian headernya apa saja, dan seterusnya. Kita tidak bahas ke sana ya. Nah, di sini ada sebuah grafik. Artinya di sini saya mengambil dari tulisan yang dipublish oleh Joseph Johnson di tahun 2021, bulan Januari tanggal 25. Linknya ada di slide ini, teman-teman. Di sini boleh langsung akses di komputer teman-teman masing-masing untuk melihat perkembangan penyebaran dari malware dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perkembangannya seperti apa. Ya, kelihatan ya, grafiknya dia terus meningkat. Artinya apa? Artinya setiap tahun pasti akan ada jenis malware-malware yang baru dan dideteksi. Ini adalah hasil deteksi ya, maksudnya grafik ini adalah hasil deteksinya. Ya. Belum yang tidak terdeteksi atau yang belum terdeteksi itu nggak ada di sini. Tapi yang ada di sini adalah semuanya terdeteksi. Jadi bayangin aja, setiap tahun kita terus dihadapi dengan varian-varian baru dari malware. Entah dia virus, worm, ataupun trojan, apapun jenis-jenisnya. Ya. Nah, makanya disebutkan di sini, di tahun 2020 katanya hampir mendekati 700 juta jenis malware tersebut. Ya, serem ya, serem. Ya, kalau kita bicara malware sebenarnya ya mungkin sebagian orang tidak menganggap virus di dunia digital atau dunia mobile itu tidak apa sih yang dirasain gitu ya. Kalau virus di dalam tubuh kita atau virus biologi kan kalau kita kena virus pasti kerasa demam, kerasa pusing ya, terus sendi-sendi kita pegal atau tulang kita pegal. Tapi kalau di komputer ya orang kan nggak tahu. Ya, nggak bisa ngerasain ya, kita nggak bisa ngerasain. Itu kadang-kadang yang bikin orang itu nggak acuh. Ya, ya udah deh, gitu ya. Peduli amat lah sama virus atau sama malware gitu. Yang penting mah tidak kerasa apa-apa. Iya, maksudnya ke usernya sih tidak kerasa apa-apa gitu. Tapi kan komputer, dia yang nyerang komputer. Ketika komputer kita kena, ya, dampaknya justru ke kita gitu loh. Nah, makanya teman-teman di sini jangan
terlalu menganggap remeh tentang malware, apalagi di smartphone. Ya, kalau peruntukan smartphone teman-teman digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, transaksi ke teman-teman sehari-hari, itu tolong ya paling tidak gunakan antivirus lah. Nah, sedangkan ini adalah malware-malware yang telah diidentifikasi di bulan Mei 2019. Nah, linknya juga ada di atas, teman-teman tinggal akses saja. Ya. Ternyata kalau kita lihat dari sisi jumlah malware yang teridentifikasi, ya, US atau Amerika itu menjadi negara yang paling banyak mendapat serangan malware. Ya, paling banyak. Ya, keduanya Brazil. Ya, ketiga India. Keempat Meksiko, Argentina, dan seterusnya. Indonesia nggak ada, Pak. Ya, bersyukurlah. Ya, mungkin tahun bulan Mei 2019, Indonesia belum mungkin ya, belum teridentifikasi ya jenis-jenis malware-nya. Ya, nggak tahu kalau 2020 seperti apa atau 2021 seperti apa. Ya, nah, monggo silakan teman-teman coba explore ya. Cari ada nggak data-data yang menunjukkan bahwa Indonesia tahun 2021, 2020, atau 2019, mungkin selama pandemi ini aja. Ya. Selama pandemi ini, kira-kira Indonesia pernah terserang malware atau tidak? Pernah teridentifikasi kena serangan malware atau tidak? Ya, monggo nanti kita sharing ya. Nah, di FBI juga, mereka sudah mewanti-wanti ya, atau memberi peringatan tentang malware mobile ini. Ya. Nah, smartphone itu menjadi target utama. Ya. Kalau laptop, ya mungkin kriteria malware-nya ya hampir sama kayak PC ya atau personal computer. Tapi kalau smartphone dia akan berbeda. Ya karena OS-nya beda, struktur OS-nya beda, arsitektur OS-nya mungkin beda. Jadi virusnya juga akan berbeda. Ya. Nah, tetapi FBI itu memberi peringatan kepada seluruh pengguna smartphone itu harus mulai sadar ya bahwa yang namanya malware sekarang itu sudah mulai menargetkan para pengguna perangkat mobile. Ya, targetnya ke sana sekarang. Nah, ini jadi apa ya? Harusnya jadi pemicu kita ya. Pemicu kita untuk jangan terlalu menganggap remeh masalah malware terhadap mobile ini atau perangkat mobile. Nah, teman-teman bisa akses tuh dokumennya ya atau peringatan dari FBI-nya itu di aplikasi ini ya, di link ini yang di atas teman-teman tinggal klik saja akses ke sana. Tapi kalau teman-teman masuk ke websitenya FBI ya biasanya sih akan di apa ya, di tracking dulu ya atau diidentifikasi dulu ya. Wajar kok. Mereka juga harus tahu siapa yang akses websitenya. Tapi jangan, nggak apa-apa selama teman-teman nggak salah gitu ya, ya silakan aja. Karena informasi di sana itu lumayan banyak kok. Ya. Maksudnya informasi-informasi yang sekiranya berharga buat kita, yang bisa kita pakai, ya itu banyak di web tersebut. Ya. Nah, di sini disebutkan IC3 has been made aware of various malware attacking Android operating system for mobile device. Some of the latest known version of this type of malware are Lozfun and Finfisher. Jadi yang dideteksi ini pada tahun 2012 ya, kasus pada tahun 2012. Ada dua jenis varian malware, ya, mobile malware yang sedang heboh-hebohnya dulu. Ya, ada yang namanya loose phone, ada yang namanya Finfisher. Nah, dua ini heboh ya dulu kasus-kasusnya. Nah,
Coba kita lihat sedikit ya tentang loose phone dan FinFisher. Nah, kalau loose phone ini malware yang didesain untuk mencuri informasi-informasi di dalam perangkat mobile. Ya, jadi ketika perangkat mobile kita terinfeksi loose phone ini, malware loose phone ini, maka dia akan mencuri, ya, mengambil semua informasi-informasi yang ada di smartphone kita atau di perangkat mobile kita. Ya. Nah, biasanya sih si penjahat tadi itu mancing ya, mancing korbannya itu dengan berbagai macam cara, ya, bisa lewat email, bisa lewat aplikasi, ditempel di aplikasi, dan lain-lainnya. Ya. Tapi yang paling banyak itu, katanya kejadian-kejadian yang paling banyak itu adalah ngirim email dengan topik tentang gaji, ya, keuntungan lah, finansial ya, berhubungan dengan finansial. Misalkan Anda mendapatkan gaji tambahan dari perusahaan ini sebanyak sekian, ya. Ini linknya, atau ini bukti gajinya, misalkan, atau slip gajinya. Ya, tinggal klik, kena, udah, beres. Nah itu zaman dulu. Kalau sekarang, nggak tahu ya, masih ada atau tidak ya yang loose phone ini ya. Kalau saya cari-cari, sudah tidak ada lagi ya, kalau yang loose phone ini. Kemudian, the user malicious application ya. Artinya apa yang dicuri, ya, artinya apa yang dicuri oleh loose phone ini ya informasi pribadi itu atau yang sensitif itu, ya contohnya kayak kontak, ya, daftar kontak di telepon kita, ya, di address book kita. Nah, itu biasanya dicuri. Keuntungan ngapain sih Pak ngambil kontak-kontak yang ada di telepon kita? Nggak ada kerjaan banget. Jangan salah. Kayak ketika pencuri itu berhasil mencuri semua kontak atau daftar kontak yang ada di telepon kita, maka mereka bisa gunakan nomor kontak tersebut untuk berpura-pura, mungkin ya, untuk berpura-pura sebagai kita. Ya. Mas Asep, saya dengan Dodi, tolong dong pinjam uang dulu sekian. Wah, kan? Jadi dia tahu namanya siapa, nomor kontaknya berapa, tinggal eksekusi. Itu sangat bahaya ya, itu sangat berbahaya sekali. Nah, kalau FinFisher dia itu salah satu jenis spyware ya, salah satu jenis spyware yang bisa men-take over ya beberapa komponen di perangkat mobile kita. Ya, kalau Luzpun tadi dia mencuri data atau mencuri informasi di dalam smartphone kita, tapi tidak men-take over. Ya. Nah, kalau misalkan FinFisher, dia akan men-take over beberapa bagian atau komponen di atau keseluruhan perangkat mobile kita. Ya. Contoh misalkan ketika FinFisher ini berhasil terinstall di perangkat mobile kita, maka mereka akan bisa melakukan remote control terhadap smartphone kita misalkan, atau memonitoring apa yang kita lakukan di dalam perangkat kita. Ya. Dimanapun, ya, artinya tidak memandang posisi atau lokasi korbannya ada di mana, selama perangkatnya itu terkoneksi ke internet, maka semuanya bisa dikontrol dan dimonitoring. Itu bahaya. Ya. Nah, ini tentang FinFisher. Oke, nah biasanya lewat mana Pak nyebarnya? Lewatnya itu biasanya link-link dari web, ya, ataupun pesan-pesan dari SMS. Biasanya kan kita sering dapat ya pesan mencantumkan link ya. Ini linknya, klik dong. Karena nanti Anda akan mendapatkan uang sekian juta rupiah. Klik dong linknya, nanti ada bla bla dan seterusnya. Biasanya FinFisher sana. Kalau yang loose phone tadi itu lewat attachment ya, attachment email biasanya. Oke, nah itu
pengetahuan teman-teman saja bahwa ada dua yang dulu itu lagi heboh ya. Dua varian malware mobile. Nah, berikutnya ada yang namanya tool fraud ya. Di dalam malware itu ada yang namanya tool fraud. Maksudnya apa, Pak? Jadi tool fraud ini sejak tahun 1970 dan 1980-an para peretas itu biasanya menggunakan sebuah proses atau yang kita kenal dengan namanya pricking. Ya, lebih familiar pricking ya mungkin ya teman-temannya di sini ya daripada tool fraud gitu. Ya. Nah, ada yang namanya pricking. Nah, pricking ini biasanya eh, dia akan mengontrol ya. Dia akan mengontrol perangkat-perangkat mobile kita melalui telepon. Ya, jadi dia akan mencoba untuk mengontrol kita ya, mengontrol kita itu melalui telepon. Maksudnya mengontrol di sini adalah ada beberapa jenis malware yang ketika malware itu menginfeksi komputer kita, malware tersebut akan mengirimkan SMS-SMS yang menggunakan jasa dalam tanda kutip ya, yang menggunakan premium rate. Premium rate ini artinya kayak ini. Mungkin teman-teman pernah daftar ringtone nggak? Nah, ketika kita daftar ringtone, sekali SMS itu kan mungkin 3.000. Ya, itu premium rate istilahnya. Ya. Bukan yang gratisan gitu kan, kita daftar atau kita kirim SMS, ya, rek apa, sama siapa, nanti kena cas 1.500 atau 3.000 atau 4.500 ya, nggak tahu lah, tergantung juga kan. Kalau dulu itu ketika lagi zaman-zamannya apa namanya? Ya sewa ringtone lah istilahnya ya. Ada lagu gitu kan, ada nada dering dan seterusnya. Kita langganan di sana, tapi kita kena biaya. Diambil dari pulsa kita. Atau diambil dari bill pulsa kita. Nah, ini yang disebut dengan tool fraud sebenarnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah malware ini, ya, malware yang berhubungan dengan tool fraud ini biasanya dia akan mengirimkan SMS tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik handphonenya. Hebat ya? Jadi tiba-tiba dia ngirim teng ya, ke provider apa misalkan itu ya buat sewa ringtone-nya. Nah, kita nggak tahu bahwa ada SMS yang dikirim. Tahu-tahu kita dapat notifikasi, mungkin ya. Kita dapat notifikasi. Nada dering Anda sudah aktif. Silakan menikmati data dering Anda. Loh, perasaan saya nggak pernah daftar ke sini ya. Dulu kasus kayak ini heboh tuh. Ya, heboh, sangat heboh sekali. Di awal 90-an itu juga masih sangat heboh kasusnya. Zaman saya kuliah juga itu banyak kasus-kasus yang, loh kok tiba-tiba pulsa saya berkurang. Padahal saya nggak dipakai telepon, nggak pakai apa namanya akses. Dulu mah belum bisa akses internet ya. Masih GPRS, bisa akses internet ya, tapi limited sekali kecepatannya. Tapi dulu handphone zaman dulu itu ya cuma dipakai buat telepon SMS. Nah, kita kan dulu itu cuma kalau nggak SMS ya telepon. Tapi ketika saya tidak melakukan telepon, tidak melakukan SMS ke siapapun, tiba-tiba bill kita atau pulsa kita berkurang. Ya, heboh tuh. Ya. Beberapa tahun kemarin juga ada kasus-kasus kayak gitu. Ya, loh kok saya nggak pernah akses kemana-mana, kok pulsa saya berkurang, kok pulsa saya habis malah gitu. Ya, nah itu hati-hati. Ya, nah ini yang biasanya kita kenal dengan sebutan premium rate SMS malware atau premium service abuse ya. Seperti itu. Itu tentang tool fraud.
Nah, ini contohnya, alurnya ya, alurnya. Jadi ketika smartphone kita itu atau handphone kita itu sudah terinfeksi malware, ya biasanya sih malware itu ditempel di aplikasi-aplikasi di luar ya. Jadi kita ketika download APK tidak dari tempat yang legal ya, toko yang legalnya APK-nya kayak Play Store ataupun App Store, biasanya APK-APK tersebut sudah disisipi malware jenis premium rate SMS ini. Kemudian diinstal, dieksekusi sama kita, otomatis virusnya juga ikut terinstall. Nah, setelah aktif, maka malware tadi dia akan mengirim ya premium SMS tadi tanpa diketahui oleh kita sebagai pemilik handphonenya. Lempar ke sana. Kemudian ketika ada konfirmasi, ya, ada konfirmasi dari pihak providernya ke HP kita, maka itu akan diblok sama malware-nya. Jadi kita nggak tahu, kesannya kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu. Jadi diblok, bener diblok pesannya. Sama konfirmasinya. Totalnya sekian misalkan. Diblok. Ini kita nggak tahu. Terus aktif layanannya apa? Contohnya misalkan kayak tadi ringtone-nya. Aktif. Kemudian sudah. Pulsa mereka yang maksudnya pulsa korban yang dikurangi, kemudian ya penyerangnya dia mendapatkan uang, si pembuat malware-nya itu dia akan mendapatkan keuntungan. Ya, seperti nah, kalau sekarang gimana? Teman-teman mungkin bisa dapat informasi baru ya. Ada nggak kira-kira modus-modus seperti ini saat ini, yang zaman sekarang gitu ya? Silakan. Kemudian, nah ini tata caranya ya, maksudnya ya tadi yang saya sudah jelaskan di gambar tadi, teman-teman tinggal lihat saja ya, baca saja, kurang lebih sama penjelasannya. Kemudian dari malware yang kedua ada yang namanya SMS spoofing. Nah ini disebutkan the third most common type of scam. Ya, jadi salah satu jenis penipuan atau scamming yang yang sering terjadi ya, yang umum terjadi di dunia kita saat ini itu ada yang namanya SMS spoofing. SMS spoofing ini sampai detik ini masih digunakan. Ya, karena fitur SMS kan nggak ada matinya ya. Artinya sebagus apapun smartphone kita tetap akan ada fitur SMS. Dan itu masih digunakan. Ya, SMS spoofing ini masih digunakan. Nah, jadi SMS spoofing ini dia mengizinkan seseorang untuk mengganti nomor asli dari mobile phone-nya atau namanya atau sender ID istilahnya ya, sender ID-nya di mana pesan teks tadi itu berasal. Jadi misalkan gini, saya pengen SMS Kang Andi. Kang Andi, nomornya berapa? Oh sekian. Oke. Nah, saya akan kirim tuh pesan lewat SMS. Dear Kang Andi, nanti besok malam jangan lupa kumpulkan tugas mobile security. Tolong infokan ke anak-anak yang lain. Nah, oke. Saya kirim. Tapi sendernya atau nomornya itu saya ganti. Ya, saya rubah dengan nama siapa atau nomor siapa. Misalkan saya kirim namanya ganti dengan sender ID-nya itu dengan Kominfo misalkan. Kan teman-teman sering ya dapat ya SMS dari Kominfo kan. Saya ganti. Jadi kesannya orang tahu dapat SMS-nya dari Kominfo, tapi isinya adalah pengumpulan tugas. Ya, nah, ini yang disebut dengan SMS spoofing. Nah, sebenarnya SMS spoofing ini bisa dipraktekkan atau diterapkan untuk hal-hal yang legal, tapi juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang ilegal. Kalau yang legal contohnya gimana Pak? Ya contohnya misalkan informasi-informasi dari pemerintah. Beberapa bulan, maksudnya beberapa akhir ini saya sering dapat SMS
dari sendernya itu Kominfo. Padahal saya nggak pernah nge-save namanya. Ya, Kominfo, tolong jaga apa dan seterusnya. Sebagai biasanya isinya himbauan-himbauan atau ya himbauan-himbauan misalnya atau informasi-informasi. Itu termasuk kategori SMS spoofing, tapi dipakai hal-hal yang legal. Tapi kalau yang ilegal ini yang bahaya. Ya. Saya bisa mengatasnamakan kampus misalkan, nama kampus. Ya. Tolong bayar tunggakan Anda. Kalau tidak Anda akan di DO. Nah, mahasiswa mana yang nggak gemper gitu ya, yang nggak kaget gitu ya dapat informasi seperti itu. Ini bentuk dari SMS spoofing. Nah, ini contoh alurnya ya. Jadi ketika ada, taruhlah si kriminalnya itu sebagai rogue third party, kemudian ada yang aslinya. Ini contoh ya, contohnya misalkan dari Coca-Cola. Originalnya ya, original pesannya dari Coca-Cola. Tapi ada juga yang dari penjahatnya. Oke? Nah, pesan yang dikirim itu sama, isinya sama. Hello from Coke. Ya, hello from Coke, sama, dua-duanya sama. Tapi sendernya itu berbeda. Sendernya berbeda. Tetapi ketika sampai ke customer atau konsumen, sendernya sama. Dari Coca-Cola. Isinya sama. Nah, ini yang menjadi bahaya dari teknik serangan SMS spoofing. Karena tidak ada yang memeriksa atau melakukan verifikasi siapa sebenarnya yang ngirim pesan hello from Coke ini. Originalnya dari mana? Awalnya sumber aslinya dari mana? Itu nggak ada. Di ISP kan hanya sekedar melalui saja. Ketika ada pesan, dilalui oleh ISP. Kalau beda ISP, dilempar lagi ke ISP yang lain, baru sampai ke customer. Ya, tapi kan tidak ada pengecekannya. Benar nggak nih? Ya. Nah, ya, itu kelemahan di jaringan atau di teknologi SMS. Ya. Nah, makanya saya bilang di awal tadi, teknik SMS spoofing ini sampai detik ini masih banyak orang yang pakai untuk melakukan tindak kejahatan atau hal-hal yang ilegal. Nah, berikutnya ada yang namanya social engineering. Dari berbagai macam jenis serangan yang ada, biasanya social engineering ini dia akan mengambil ya, dia akan menargetkan korban untuk mengambil informasi-informasi pribadi dengan berbagai macam cara. Ya. Jadi targetnya langsung nembak korbannya. Ya, itu disebut dengan social engineering. Ya. Caranya gimana, Pak? Dia bisa mendapatkan informasi personal dari korbannya. Biasanya si penjahat itu akan melakukan manipulasi. Ya, entah dia biasanya paling besar, yang paling sering itu adalah memanipulasi psikologis dari korbannya. Nah, ketika sudah kena, sudah berada di genggaman si kriminalnya atau penjahatnya, maka si penjahat tadi itu bisa melakukan aksi apapun terhadap si korbannya. Ya. Pernah ada kasus juga, ya, dulu sempat rame, ya, yang tentang hipnotis, ya, di ATM. Atau bahkan ada yang, nggak usah jauh-jauh deh, ya, orang tua saya dulu pernah kena kasus. Ditelepon oleh seseorang, terus dengan cara bagaimana, nada bicara yang bagaimana, intonasi yang bagaimana, sehingga itu membuat orang tua saya percaya bahwa kabar itu benar. Sehingga diarahkan orang tua saya untuk mentransfer uang sekian. Untungnya saya masih ada di sana gitu ya, masih di sebelah orang tua saya.
Jadi bisa saya halangi. Tapi memang saat itu orang tua panik. Nah, ketika panik itu kan udah bicara psikologi ya. Kalau orang tua udah panik, apalagi misalkan beritanya itu berhubungan dengan anak, maka orang tua itu bisa melakukan segala hal, segala cara untuk anaknya tetap aman, bisa selamat, dan seterusnya. Nah, itu bicara psikologi ya. Kita nggak fokus ke sana ya. Kita nggak belajar detail tentang psikologi dalam social engineering bagaimana, itu ada bidang ilmunya lagi. Ya, tetapi intinya, konsep dari social engineering-nya tadi itu bisa diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan di dunia digital atau dunia mobile ini. Nah, tekniknya itu biasanya ada dua secara umum ya. Ada yang namanya phishing, ada yang namanya spear phishing. Nah, sekarang kita lihat. Kalau phishing itu biasanya si penjahat tadi akan memberi umpan. Ya, phishing ini kalau misalkan teman-teman cari teorinya ya, dia itu berasal dari kata dasar fishing, fishing ya, fishing atau memancing. Terus diplesetkan menjadi namanya phishing. Ya, kalau kita melihat konsep memancing berarti kan ada umpan yang akan kita berikan. Ya, supaya korban-korban ikan di bawahnya itu bisa mendekat, makan, terus kita tarik, dapat ikannya. Nah, konsep phishing pun sama. Jadi, penjahat itu atau kriminal tadi, dia akan mencoba melempar, membroadcast semua pesan-pesan, biasanya melalui email ataupun SMS. Ya, kalau SMS, ada lagi istilahnya, tapi saya lupa ya, apa ya? Smishing ya namanya. Ya, namanya smishing. Ya, itu untuk SMS. Nah, biasanya ini melalui email. Ya, phishing ini melalui email. Dia akan berpura-pura sebagai perusahaan yang legal, ya, misalkan dari tadi Coca-Cola misalkan ya. Nah, kami dari Coca-Cola ingin memberikan informasi bahwa Bapak atau Ibu memenangkan hadiah sekian. Ya, silakan klik link ini untuk mengkonfirmasi apa. Ya, terima kasih. Salam dari Direktur Utama PT Coca-Cola Company. Ya, kemudian di-broadcast ke semua website-website yang ada. Ketika di-broadcast, misalkan taruhlah misalkan dari 10.000 email atau 10.000 pengguna, pasti akan, kalau ada yang tidak aware ya, kalau ada yang tidak aware, saya dapat hadiah nih. Maka kita akan terjebak ke dalam umpannya. Ketika kita sudah mengklik email link tersebut di email tadi, maka kita tinggal menunggu waktu, semua informasi-informasi sensitif kita atau pribadi kita akan diambil oleh penjahat atau kriminal tadi. Ya. Nah, itu phishing. Kalau spear phishing, sama konsepnya kayak phishing, tetapi caranya adalah langsung nembak personal. Spear itu tombak kan ya. Tombak itu kan kalau kita lempar tuh pasti nembaknya ke satu objek. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan spear phishing, kita harus sudah tahu dulu nih si korbannya itu seperti apa. Ya, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, hobinya apa, sifatnya bagaimana, kita harus sudah tahu dulu nih. Supaya nanti teknik phishing-nya itu kita sesuaikan dengan karakteristik si korbannya. Barulah kita lempar, kirim email misalkan. Nah, baik phishing ataupun spear phishing, dua-duanya sama. Mereka itu ingin mencuri data-data pribadi kita. Cuman beda metodenya saja, beda tekniknya. Ya, seperti itu. Nah, ini ya caranya. Teman-teman bisa silakan baca sendiri lah ya. Intinya kalau tadi itu, kalau phishing adalah kita ngirim pakai link ya. Nah, kalau ini biasanya kita mengirim pakai file. Ya, dan biasanya ya, di dalam emailnya itu sudah langsung menargetkan nama kita. Selamat pagi Pak Dika, misalkan. Kami dari perusahaan Telkom mengabarkan bahwa bil Anda pada bulan ini naik 100.000
Untuk detailnya silakan lihat di daftar bill di bawah ini. Kirim file PDF-nya. Padahal di file PDF-nya itu sudah disimpan malware mungkin ya. Sudah disisipkan malware, sudah disisipkan spyware dan lain-lainnya. Oke. Nah, kemudian ada virus worm. Nah, sebenarnya ini juga salah satu kategori dari malware ya, tapi kita lebih spesifikkan lagi. Bahwa ada berbagai macam jenis virus, trojan atau malware yang saat ya di tahun 2012 itu kasusnya yang heboh lah. Ya. Silakan ya teman-teman boleh coba searching. Ada yang namanya virus Skull, ada yang namanya Zitmo, ada yang namanya Droid Kung Fu. Ini juga rame. Zeus juga rame tuh. Ya, kasus-kasus yang kena Zeus. Ya. Kemudian ada yang namanya Com Warrior, ada Spy Eye, ada Ike. Ike apa Ike ya bacanya ya? Aiki mungkin ya. Ada yang namanya Aiki, ada yang namanya Ginger Master. Ini yang heboh ya. Silakan teman-teman lihatlah, baca sendiri, searching sendiri kasus-kasusnya seperti apa. Ya kalau teman-teman cari seru tuh kasus-kasusnya. Modusnya kadang-kadang beda. Ya terus karakteristik virusnya agak berbeda, perilakunya beda. Targetnya pun dia berbeda-beda. Itu seru kalau teman-teman baca-baca seperti itu. Ya. Kemudian future threats. Nah, kedepannya bagaimana nih? Apakah virus-virus tadi akan gitu-gitu aja? Apakah social engineering itu cuman tekniknya ada phishing sama spear phishing aja gitu? Ya. Nah, ingat ya teman-teman, konsep kita di mobile world itu adalah saat ini mulai menerapkan yang namanya BYOD, Bring Your Own Device. Baik itu dibawa ke dalam kuliah, perkuliahan, sekolah, tempat kerja, ataupun ke tempat manapun. Nah, konsep BYOD ini yang menjadi faktor utama sebenarnya perkembangan-perkembangan ancaman buat ke depannya. Ya. Jadi jangan heran buat ke depannya itu malware itu menjadi prospek, ya. Malware itu akan menjadi prospek ancaman yang akan terus berkembang ke depan. Ya. Akan ada jenis malware ini, malware itu, ya teman-teman nggak usah aneh lah gitu ya. Karena memang seperti itu. Ya, ketika kita hidup di dunia mobile ya akan seperti itu. Belum lagi nanti kita hidup di IoT, akan ada jenis yang berbeda lagi malware-malwarenya. Ya. Nah, bahkan saat ini ada beberapa malware itu, ini di tahun 2012 ya, ini referensinya saya ambil di tahun 2012. Nah, di tahun 2012 mereka sudah memprediksi, artinya melihat ke depannya itu ada jenis malware yang bisa men-take over GPS atau lokasi kita via GPS. Nah, saat ini sudah terbukti ada beberapa malware yang bisa seperti itu. Jadi ketika sudah terinfeksi ke smartphone kita, ya, location kita bisa terdeteksi. GPS-nya diaktifkan, ketika diaktifkan nanti terdeteksi. Ya. Terus konsep phishing sama social engineering itu tetap akan ada. Ya, dan akan berkembang. Ya, karena kenapa email? Email sampai sekarang juga masih digunakan. SMS masih digunakan. Ya terus akan terus ada nih. Serangan-serangan phishing, ya, kemudian serangan-serangan social engineering. Ya. Kemudian ada juga nanti serangan-serangan yang menyerupai aplikasi-aplikasi yang legal. Nah, ini juga sudah terjadi di kita kan. Ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita install ya di luar tadi ya, yang di luar toko-toko aplikasi yang legal ya, atau App Store yang legal. Ya, tetapi malah si aplikasi yang kita install tadi, APK tadi itu malah jadi jalan buat para peretas itu masuk ke dalam smartphone kita. Ya. Dan masih banyak lagi lah sebenarnya.
untuk bicara ancaman-ancaman masa mendatangnya. Ya. Nah, beberapa langkah yang perlu kita atau teman-teman pahami di sini, ya, mahasiswa-mahasiswa di sini pahami, untuk melindungi kita, paling tidak perangkat smartphone kita, mau itu smartphone, tablet, laptop, atau apapun lah, ya, supaya terhindar. Minimal kita tidak akan bisa gini, ketika kita bicara security, tidak akan bisa terhindar dari yang namanya ancaman, ya, nggak akan bisa. Tapi paling tidak kita mencoba untuk meminimalisir ancaman-ancaman tersebut. Nah, oleh karena itu, di sini ada beberapa langkah ketika teman-teman mempunyai perangkat-perangkat mobile. Ya, yang pertama, ketika teman-teman punya perangkat mobile, ya harus lebih hati-hati dalam menggunakannya, terutama ketika menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak berasal dari App Store atau aplikasi dari toko aplikasi legal. Ya, tidak semua APK-APK yang ada di luar, ya, maksudnya yang di luar App Store itu atau Play Store itu jelek, ya, negatif, tidak. Ada beberapa yang memang benar. Ya, contohnya adalah aplikasi-aplikasi untuk melihat atau memonitoring CCTV misalkan. Ada APK-nya. Tapi itu dibuat oleh vendor-vendor tertentu, misalkan dari Hikvision misalkan. Mereka mengeluarkan. Nah, kenapa nggak bisa diupload ke App Store? Karena aplikasi itu dideteksi sebagai virus atau malware. Karena dia bisa melakukan monitoring kan, monitoring ke perangkat-perangkat CCTV. Itu terdeteksi, makanya nggak disimpan di sana. Ya, tapi mereka publish di aplikasi atau website resminya. Nah, tapi kalau misalkan kita download di aplikasi atau APK-APK di luar website legal atau vendor-vendor legalnya, nah itu harus benar-benar hati-hati. Ya. Yang kedua, jauhi untuk melakukan jailbreak ataupun routing terhadap smartphone kita. Ya, karena kenapa? Ketika kita sudah melakukan jailbreaking atau routing terhadap smartphone, maka perlindungan atau security di dalam smartphone tersebut itu akan berkurang. Oke. Kemudian yang ketiga itu, kalau misalkan kita ingin login ke atau menggunakan internet di jaringan-jaringan publik, tolong gunakan sistem proteksi atau password menggunakan WPA2. Karena WPA2 itu merupakan saat ini, ya, salah satu jenis enkripsi WiFi yang paling kuat dibandingkan dengan jenis-jenis enkripsi lainnya. Dan jangan lupa passwordnya jangan cuman ABCDE. Artinya ya udah Pak, kan ini enkripsinya sudah kuat Pak. Passwordnya saya bebas saja Pak, ya. 1 2 3 4 5 misalkan. Ya, atau 1 2 3 4 sampai 0. Ya enggak juga gitu loh. Tetap password itu harus kuat. Ya, password itu harus kuat. Kemudian gunakan password atau PIN yang sulit untuk ditebak oleh orang lain. Ya, tadi yang ada hubungannya sama yang poin ketiga, ya. Artinya ketika kita sudah menggunakan enkripsi, ya buat passwordnya yang sulit ditebak oleh orang lain. Jangan pakai password atau PIN, ya, misalkan PIN. Jangan pakai PIN kombinasi dari tanggal lahir. Itu orang udah bisa nebak. Ya, atau misalkan passwordnya itu menggunakan nama apa ya, misalkan ya nama dianya sendiri misalkan. Itu jangan. Ya, nah itu gunakan yang sulit lah, yang untuk ditebak oleh lain. Dan hanya teman-teman sendiri yang tahu. Ya. Kemudian ganti password di telepon kita secara berkala.
Ya, ini sebenarnya tindakan yang simple tapi males ya, hoream dipakai atau digunakan. Ya. Pertama kali beli HP sampai dengan HP-nya rusak, passwordnya itu gitu ya, atau PIN-nya ya itu aja gitu ya, nggak diganti. Itu sebenarnya sih tidak boleh ya. Jadi disarankan kalau ada password itu diganti secara berkala. Ya, password di e-banking, di sosial media, di telepon, itu semua di handphone maksudnya di smartphone itu diganti secara berkala. Oke. Nah, terus yang terakhir, kalau misalkan teman-teman lagi di tempat publik gitu ya, lagi di tempat-tempat umum lah kayak di mall, di pasar, atau di angkot. Nah, itu hati-hati jangan terlalu membroadcast atau menampilkan informasi-informasi personal kita. Apalagi kalau teman-teman senang main media sosial. Ya. Nah, tolong nanti informasi-informasi pribadi lah yang menurut teman-teman sensitif itu jangan dipublish. Ya, termasuk gambar juga. Ya, nggak sedikit kasus-kasus yang ketika kita lagi selfie misalkan di rumah, ternyata di backgroundnya itu ada informasi-informasi penting misalkan. Itu banyak kasus-kasus yang terjadi. Ya, oke. Nah, ini dan selanjutnya ya, langkah-langkah selanjutnya teman-teman tinggal baca saja ya, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan proteksi terhadap kita dan juga perangkat mobile kita. Oke, itu saja mungkin materi untuk pertemuan keempat ini. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di pertemuan sinkron ya. Itu saja buat yang saya bisa jelaskan. Tetap sehat semua teman-teman di sini. Kita ketemu lagi di materi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.